Sri Lestari. Di sini saya akan membahas mengenai kode kehormatan. Kode kehormatan Gerakan Pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan para anggota Gerakan Pramuka. Kode kehormatan ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, Satya Pramuka, dan yang kedua, Dharma Pramuka. Lalu, apa sih Satya Pramuka itu? Satya sama juga artinya dengan janji. Jadi, Satya adalah sebuah janji yang diucapkan oleh calon anggota Pramuka. Kemudian, Dharma. Dharma merupakan sebuah ketentuan moral atau landasan gerakan. Nah, bagaimana dengan siaga? Dalam siaga, kode kehormatannya disebut sebagai yang pertama Dwi Satya, artinya dua janji, yang mana bunyinya: 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. 2. Setiap hari berbuat kebajikan. Kode kehormatan yang kedua yaitu adalah Dwi Dharma, yaitu dua moral. Yang pertama, siaga berbakti kepada ayah bundanya. Kedua, siaga berani dan tidak putus asa. Kemudian, bagaimana dengan penggalang? Ya, dalam penggalang, kode kehormatan yang pertama yaitu adalah Tri Satya, yang mana bunyinya: 1. Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Ketiga, menepati dasa dharma. Nah, selanjutnya kode kehormatan penggalang yang kedua yaitu adalah dasa dharma, yakni 10 ketentuan moral, yang mana bunyinya adalah: 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baiklah, saya Lidiawati Sri Lestari pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Saya Canika Nur Asmauna akan melanjutkan materi tentang kiasan dasar kepramukaan. Kiasan dasar pramuka adalah suatu gambaran dari alam pikiran yang cukup mengesankan, yang mana dapat digunakan sebagai latar belakang kegiatan pramuka, yang mana siswa dan siswi dapat melaksanakan kegiatan tersebut secara langsung. Kiasan dasar kepramukaan ada 4. Yang pertama, kiasan dasar siaga. Pramuka yang berusia 7-10 tahun disebut siaga. Siaga adalah barung. Tingkatan golongan pramuka siaga terdiri dari: yang pertama, siaga mula, yaitu kegiatan kecakapan mula-mula yang dimiliki siaga. Yang kedua, siaga bantu, yaitu tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan tertentu. Yang ketiga, siaga tata, yaitu tingkat kecakapan siaga sudah diikutsertakan untuk menata karya kesiagaan. Yang ketiga, kiasan dasar penggalang. Pramuka berusia 11-15 tahun disebut penggalang. Sebutan tingkatan golongan pramuka penggalang terdiri dari: yang pertama, ramu, yaitu mengkiaskan sejarah perjuangan bangsa untuk mencari ramuan atau cara atau bahan. Yang kedua, yaitu rakit, yang mana mengkiaskan ramuan atau cara atau bahan yang kemudian sudah didapatkan, dirakit, dan disusun. Yang ketiga yaitu terap, yang mana mengkiaskan bahan yang telah dirakit atau cara yang telah disusun yang kemudian akhirnya dapat diterapkan dalam pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, kiasan dasar penegak. Pramuka golongan penegak adalah peserta didik yang berusia 16-20 tahun. Tingkatan golongan kiasan dasar penegak ada 2, yaitu penegak bantara, yang mana tingkatan syarat-syarat
kecakapan umum pertama dalam satuan pramuka penegak sebelum penegak laksana. Yang kedua, penegak laksana adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum kedua dalam satuan penegak setelah penegak bantara. Yang keempat, kiasan tingkatan pandega. Pramuka pandega berusia antara 21 sampai dengan 25 tahun. Satuan terkecil dalam golongan pramuka pendega disebut reka yang berarti teman kerja. Golongan pramuka pendega disebut racana yang berarti dasar penyangga tiang bangunan. Baiklah, bersama saya Siti Khofifah akan melanjutkan penjelasan dari Canika Nur Asmauna mengenai tanda pengenal. Tanda pengenal gerakan pramuka dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu tanda umum, tanda satuan, tanda jabatan, tanda kecakapan, dan tanda penghargaan. Adapun tanda pengenal yang pertama, tanda umum. Tanda umum merupakan tanda pengenal yang dikenakan oleh semua anggota gerakan pramuka. Adapun tanda umum terdiri dari tanda tutup kepala, setangan leher atau hasduk, tanda pelantikan, tanda harian, dan tanda kepramukaan sedunia. Tanda pengenal yang kedua adalah tanda satuan. Tanda satuan adalah tanda yang menunjukkan satuan tempat seorang pramuka bergabung dari satuan terkecil sampai ke tingkat nasional. Adapun macam-macam tanda satuan yaitu tanda barung berbentuk segitiga sama sisi, tanda regu berbentuk bujur sangkar, tanda sangga, tanda gugus depan atau bisa disingkat dengan gudep, tanda kuartir organisasi eksekutif atau pelaksana, tanda majelis pembimbing, tanda krida, lencana daerah, dan tanda satuan pramuka luar biasa. Selanjutnya tanda jabatan. Tanda jabatan adalah tanda pengenal gerakan pramuka yang menunjukkan jabatan seseorang beserta hak dan kewajiban yang melekat dengan jabatan itu sendiri. Adapun macam-macam tanda jabatan yaitu yang pertama bagi peserta didik, yang kedua bagi anggota dewasa. Sekian materi penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurzianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda kecakapan. Tanda kecakapan yaitu tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya sebagai peserta didik. Nah, tanda kecakapan di sini juga dibagi menjadi 3, yaitu tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus, dan tanda pramuka Garuda. Selanjutnya yaitu tanda penghargaan. Tanda penghargaan yaitu tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas jasa, dharma bakti, dan lainnya yang dianggap cukup bermutu dan berguna bagi gerakan pramuka, gerakan kepramukaan sedunia, masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia lainnya. Nah, di sini juga ada macam-macam tanda pengenal yang termasuk tanda penghargaan antara lain yaitu untuk peserta didik, untuk orang dewasa, dan untuk di luar gerakan pramuka. Tanda pengenal gerakan pramuka hanya dibenarkan dikenal pada pakaian seragam pramuka dan tidak dibenarkan pada pakaian lainnya, misalnya pada pakaian sekolah, pakaian seragam organisasi lain, dan sebagainya, kecuali tanda harian gerakan pramuka. Penempatan tanda pengenal gerakan pramuka pada pakaian seragam pramuka dengan rapi dan teratur sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam petunjuk penyelenggaraan. Pemakaian tanda pengenal gerakan pramuka selalu disertai dengan tanggung jawab dan kewajiban pemakaiannya untuk menjaga nama baik dirinya, satuan, dan organisasi gerakan pramuka.
berusaha memanfaatkan dan meningkatkan kemampuannya sesuai dengan makna tanda pengenal yang dipakainya, dan berusaha mengamalkan satya dan dharma pramuka serta menunjukkan nilai dirinya sebagai seorang pramuka. Sekian, terima kasih. Cukup sekian persembahan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. See you and goodbye. Thank you. Berbanyak kreativitas, kurangi rasa malas.